Yes. Suara saya kedengaran teman-teman? Kedengaran. Beberapa menit ke depan untuk teman-teman bisa on cam. Yang belum join, silakan join pada panitia untuk dikonfirmasi oleh teman-teman peserta untuk tetap on cam. Dalam 5 menit ke depan saya akan memulai. Terima kasih Pak Abdul Haris sudah bisa hadir. Teman-teman semuanya yang masih belum on cam, Tes. Bang Abdul. Bang, ada suaranya nggak Bang? Apanya? Teman tetapkan bisa. Oke. Gimana? Halo Tum, gimana? Nah, ini lagi dikondisikan dulu sebentar ya, Deborah. Ya, baik. Apa bisa didengar semua? Bisa didengar. Bisa ya? Malam ya. Ganti pesawat jadi dari baru sadar akan Zoom nih, belum install dan sebagainya. Mohon maaf nih semua. Pagi yang ini pagi
Ya, di siang ya sekarang udah ya, masuk siang ya. Teman-teman yang lain untuk tetap on cam ya. Ada berapa orang yang ikut Zoom hari ini? Halo? Ketua panitia. Ketua panitia? Sudah berapa orang yang ikut Zoom? Halo? Halo? Bisa didengarkan ya? Didengar, Pak. Untuk ketua panitia ini peserta kita. Bisa didengar ya? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Bisa, Bang. Sekitaran 8 orang saat ini. Tapi masih ada lagi yang lain, Bang. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu siang ini, seharusnya anak-anak muda ini healing, tapi ikuti materi LDK sangat luar biasa. Berarti ini panggilan dari Allah untuk menambah ilmu di kepemimpinan. Lagi kaum wanita saat ini memang sedang gencarnya menjadi seorang pemimpin ya. Tapi ada batasannya. Semua dari Permahi ini? Iya, Bang. Sudah tahu nama saya? Sudah. Untuk peserta sudah tahu? Ya, nama saya Abdul Haris Bukhari, SHMH. Dulu pertama menjadi ketua DPC Permi Tangerang tahun 2009-2010. Sekarang jadi ketua IKA di Tangerang. Dalam perkembangannya saya lihat di Permahi maupun di organisasi lain, minat untuk organisasi ini rada-rada kurang. Entah apa penyebabnya, yang jelas dari berapa orang, minimal satu pasti ada. Cuma tidak semua minat organisasi. Apakah ini karena hal-hal atau gaget, atau memang karena LDK-nya itu kurang mengenal daripada organisasi itu sendiri. Padahal organisasi ini adalah yang akan membawa kalian kepada arah tujuan tertentu. Emang organisasi ini tidak membuat kita kaya, tidak. Tapi organisasi adalah link bagi kita untuk menuju suatu kesuksesan. Untuk mencari harta di organisasi sudah tidak mungkin, karena organisasi harus kita kembangkan. Namun untuk sisi lain kita menyeling. Banyak para pendapat ataupun daripada adik-adik kita berorganisasi bahwa organisasi itu suatu bagan, mungkin bagan aja gitu ya. Padahal organisasi terkecil pun organisasi, seperti halnya yang terkecil sekali rumah tangga kita. Rumah tangga daripada bentuk organisasi, seorang bapak pemimpin, ibu daripada mungkin sekali bendahara, anggotanya anak. Itu organisasi. Semua dibentuk organisasi agar mencapai suatu maksud dan tujuan ke arah mana yang kita lihat. Dan organisasi sendiri pun banyak bermacam ragam dari jenis-jenis organisasi ini, baik dari organisasi formal, informal maupun non formal. Tergantung kita, bagaimana kita minat dari maksud dan kita masuk dalam sebuah tubuh organisasi itu sendiri. Apakah kita masuk dalam sebuah organisasi misalkan formalnya profesi, ataukah organisasi ormas dan sebagainya. Tapi dilihat dulu organisasi ini dari tujuannya apa. Nggak boleh masuk sembarangan masuk. Terlihat visi misi itu sendiri. Apa ke arah mana kita? Apakah sehati atau tidak? Apa sih yang dimaksud dengan organisasi ini? Kalian tahu? Kalian tahu nggak kira-kira? Yang dimaksud dengan organisasi? Kalian tahu nggak? Kalau mungkin secara gambar garis besarnya ya, organisasi itu adalah merupakan sekumpulan
2 orang atau lebih yang berkumpul dalam wadah yang sama, yang memiliki tujuan, sumber daya, baik dengan metode, material, ataupun lainnya, dengan tujuan maksud tertentu organisasi itu. Dan apa sih unsur-unsur daripada organisasi itu? Unsur yang pertama adalah bahwa partisipasi dan keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental atau perasaan, lebih dari semata atau hanya keterlibatan secara nyambung. Atau ada unsur lainnya? Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan. Jadi unsur-unsur ini banyak dari pendapat-pendapat daripada pendapat-pendapatnya. Berlainan, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, semua. Ini tergantung kita mana yang kita mau pakai daripada unsur-unsur tersebut. Mungkin dari Ted Davis atau organisasi sosialis lemak atau lain-lainnya. Itu tergantung mana yang seide dan sekonsep dengan kita. Terus apa pertama kita membuat suatu organisasi ini? Mungkin udah bukan sekali lagi, bukan bukan sekali atau 2 kali mengikuti LDK ya. Mungkin dulu waktu Permahi ikut di Tangerang, ada yang ikut Tangerang nggak waktu itu? Di Makam Pahlawan, ada yang ikut nggak? Kalau yang ikut pasti denger ya, pasti tahu ya itu bagaimana membentuk suatu organisasi dari awal. Manajemen ilmu yang dinamis yang diterapkan agar organisasi ini sampai pada arah tujuannya. Dengan sistem apa? Mungkin kalian tahu kan POAC. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Halo, bisa dapat didengar? Bisa dapat dengar kan kira-kira? Bisa, Bang Dah. Bisa ya? Sistem organisasi untuk kita mengawali organisasi agar itu dapat berjalan, ada yang tahu POAC? Izin Bang Dah, belum tahu, kami bisa diperjelaskan. Agar organisasi kita berjalan dengan baik, dengan maksud dan tujuan itu tercapai, seorang pemimpin harus mengetahui namanya POAC, yaitu planning, organizing, actuating, atau controlling. Pertama, apa sih dalam sebuah organisasi kita perencanaannya? Merencanakan sesuatu agar para anggota dan tujuan dari organisasi ini tercapai. Apa perencanaan kita? Rencanakan dulu dalam sebuah meeting. Setelah terbentuk perencanaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dilanjutkan dengan pengorganisasian. Bagaimana di organisasi dibentuk badannya, dibentuk strukturnya, agar memang dari agenda acara kita atau acara tujuan ini dapat tercapai. Setelah di organisasi, diacarakan, diagendakan, diprestasikan, atau disebutnya diimplementasikan, dijalankan. Dari rencana, di organisasi, terus dijalankan. Setelah dijalankan, diawasi. Setelah diawasi, dari agar tersebut mungkin akhirnya ada evaluasi, tambahkan evaluasi. Agar ke depan agenda-agenda kita ini dijalankan dari yang sederhana mungkin lebih konsep yang sangat profesional. Jadi seorang pemimpin harus punya planningnya, POAC itu, sistem POAC, planning, organizing, actuating, controlling, atau sebuah perencanaan, perorganisasian, pengimplementasian, atau sebuah prestasi ya. Prestasi itu artinya beracara gitu, dan diawasi, pengawasan. Sehingga organisasi yang kita jalankan ini dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan dari awal. Organisasi atau seorang kepemimpinan organisasi, memang ini
membutuhkan juga bukan hanya sekedar di kenyataan yang ada di bawah, praktek dengan buku itu sangat berbeda. Di seorang pemimpin organisasi memang tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan, bahwa pemimpin itu seperti ini, cikang nyuruh dan sebagainya. Kan tetapi pada waktunya seorang pemimpin itu di bawah lebih lebih kepada yang pemimpin yang bijak itu lebih kepada kearifan, bukan seorang kekuasaan, bukan. Makanya ada yang disebut dengan adanya konsep raja yang bijak. Ini boleh dicatat ya, dipelajari. Konsep seorang raja yang bijak. Itu pasapah Jawa mengatakan ingarso suntulodo ing madio mangun karso tutwuri andayani. Itu konsep seorang pemimpin. Seorang pemimpin bukan berarti harus berkuasa suruh sana sini atau memerintah dan sebagainya, tetapi dia merupakan suatu penggerak roda di depan gitu kan. Dan mungkin pendorong di belakang ya gitu. Jadi memang sangat lelah seorang pemimpin ini. Tidak ada rumusnya, mungkin di era sekarang, seorang pemimpin ini boleh katakan pemimpin yang baik. Semua pemimpin pasti serba kurang, kritisi. Meskipun apa yang kita jalani, kita lakukan, pasti hanya 10%, 90% lagi kritikan yang sifatnya mungkin membangun ya, baik membangun diri kita sendiri. Gitu. Makanya tadi, kalau seorang pemimpin yang memiliki menjalankan organisasi ini dengan konsep sebuah kekuasaan, saya rasa umurnya pendek gitu. Mungkin setahun 2 tahun, tapi ke depan akan jadi suatu kudeta yang sangat luar biasa. Terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain. Seperti saat ini yang sangat krusial di Korea. Ya kan, seorang pemimpin yang benar-benar mengandalkan suatu kekuasaan semata. Nah, di Indonesia sendiri menganut konsep Eropa kontinental ini, memang konsep yang sangat pemimpin yang baik, yaitu tadi saya bilang adalah ingarso suntolodo ing madio mangwarso tuturi andayani. Inilah sangat konsep raja yang bijak, menjalankan sebuah organisasi dan kearifan dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi seorang pemimpin ini dengan konsep tadi, konsep pasapah Jawa itu ditakuti bukan karena seorang yang raja yang kuat, tapi ditakuti oleh karismatik dia. Beda seorang anggota organisasi yang takut karena kekuasaan dan seorang anggota takut dengan karismatik, itu sangat beda, jauh sekali. Beda. Takutnya dia beda. Takutnya daripada seorang anggota dengan kekuasaan akan menimbulkan suatu ke depan yang sangat diplomasi kudeta. Tapi seorang ketakutnya seorang pemimpin dengan karismatik itu kalau di budaya Jawa itu sebutnya feodalisme. Gitu. Artinya memang dia menunduk karena karismatiknya seorang raja, karena simpati dan karena memang di beliau itu seorang raja yang gagah yang disukai oleh pemimpin. Itu bedanya. Makanya nggak mudah menjadi seorang kepemimpinan maupun menjalankan seorang organisasi. Tapi apakah harus kita diam aja? Tidak. Dari nggak bisa memang harus jadi bisa, harus jalankan seluruh organisasi. Makanya dibentuk tadi saya bilang ada POAC itu, agar POAC itu dijalankan, semua anggota itu dapat bergotong royong mensukseskan sebuah tujuan daripada organisasi. Nah, ada yang berapa yang tidak dimengerti oleh para anggota kita nih, para anggota dari sistem organisasi. Mungkin ada sebagian, tapi ada sebagian juga menganut ini. Jadi memang kalau di organisasi itu ada sebenarnya kolektif kolegial gitu. Artinya memang keputusan itu adalah keputusan bersama, bukan perorangan. Seperti itu saya. Artinya bahwa keputusan daripada suatu keputusan pemimpin adalah keputusan organisasi, bukan keputusan daripada seorang pemimpin. Keputusan yang bersama-sama yang dimusyawarahkan dalam suatu mufakat seperti itu dapat dijalankan kan. Nah ini
adik-adik yang kader-kader Permahi, serikirkan di Permahi, harus pahami betul. Masuk ke dalam tubuh organisasi bukan hanya sembarang masuk, tapi seide nggak kira-kira, sekonsep nggak dengan kita nih, para calon calon pada seorang pemimpin gitu. Pemimpin di bidang apa aja gitu kan. Baik, dan ini nanti mungkin si perempuan jadi pemimpin ya rumah tangga, atau pemimpin lainnya, atau remaja masjid, atau apa semuanya seide nggak dengan kita. Jadi lihat dulu maksud dan tujuannya, bukan sembarang masuk karena teman gitu. Yang pada akhirnya jalankan tidak seide keluar menjadi konflik. Kalau konfliknya dibuat manajemen semakin bagus, tapi kalau konfliknya akan tidak ini kurang bagus juga, akan menimbulkan dari permusuhan yang sangat depannya seperti itu. Jadi banyak meskipun dari teori-teori organisasi ya pun banyak yang sangat digeluti oleh yang dipakai oleh para pemimpin, cuman saya nggak begitu hafal karena mohon maaf nih, saya tadi baru pulang dari Bandung jam 4, jadi malah aku baru disusun Bang Fadli ini nelponnya sangat luar biasa nih, mohon gitu. Alhamdulillah dapat sampai juga di Jakarta dengan Bang Toyib. Saya pikir tadi acara jam 2, ternyata baru jam 11, bukan dah gitu. Segitu kira-kira adik-adik. Jadi saya sarankan pada semua, ikuti dulu, pelajari dulu apa yang kira-kira akan menguntungkan diri kita kelak kita masuk dalam sebuah tubuh organisasi ini. Tadi itu pilih juga kedua kepada ketuanya. Kalau kita jadi suatu saat jadi seorang pemimpin, baik pemimpin yang tadi saya bilang katakan, baik pemimpin organisasi semua. Jadi kalau organisasi ini bukan berarti dalam sebuah organisasi ini ya, apapun bentuk di sebuah organisasi. Ya artinya di rumah tangga, baik di rumah tangga, baik apapun bentuknya, baik arisan pun ada organisasi. Termasuk yang sangat luar biasa, hubungan kita hablum minas kepada Allah, itu ada organisasinya. Ada malaikatnya, ada wali Allah, ada semua, itu organisasi semua bentuknya gitu. Semua. Dan sampai yang terkecil di bawah pun, arisan ibu-ibu pun ada organisasinya seperti itu kan. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya semua. Tapi rata-rata sudah megang organisasi, bendahara mah mereka saya laporan ke saya nggak pernah megang duit gitu. Semua adalah megang oleh para ketua. Nah, apa penyebabnya seperti itu? Mau tanya Bang Fadli itu lebih tahu tuh. Kenapa bendahara nggak megang duit? Fadli lebih tahu itu. Nah, apakah memang nggak ada duitnya organisasi ya kan? Atau memang ada seperti itu? Ya, tergantung kita membawanya kemana. Nah, berapa kali saya jadi seorang pemimpin, baik dari kalangan tingkat praktik lapangan maupun organisasi di eksternal, semua saya pimpin. Ya alhamdulillah semua bagian berjalan dengan baik. Ya konsepnya tadi bilang, seorang pemimpin itu konsepnya aja yang bijak. Bijak bukan berarti kita takut, lemah, bukan berarti kita seperti apa ya, orang takuti. Karena dalam sebuah politik, apabila kita menonjolkan sebuah kekuatan adalah merupakan itu kelemahan bagi diri kita. Tapi apabila kita menonjolkan suatu kelemahan, itu merupakan kekuatan bagi diri kita. Ngerti nggak maksudnya kira-kira? Itu ya, gitu ya. Kalau kita menonjolkan suatu kekuatan di powerhouse di publik, itu menonjolkan kelemahan diri kita. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau memangnya kita lebih kepada mengedepankan teori kelemahan, itu kekuatan bagi diri kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena orang nggak mengetahui apa yang kita dapat lakukan, ke arah mana kita menjalankan tidak. Tapi kalau orang yang sombong, mudah mengenal power, itu sangat terdeteksi apapun gerakannya. Jadi itu merupakan kelemahan bagi diri. Makanya seorang pemimpin, saya berharap calon pemimpin itu kelak ya para anggota ataupun para lainnya tunduk bukan karena dia sombong atau kuat kaya, tapi lebih pada karismatik dia, kekuatan dia yang timbul dari aura dia. Nah itu pemimpin itu yang abadi.
Kembali lagi pada tadi falsafah Jawa, ingar suntolodo, ing madio mangun kaso tuturiyandi. Lelah, capek tanya Bang Padli. Dia harus turun ke bawah, dia harus naik. Ketika organisasi ini macet, dia dorong sendiri gitu, capek. Bermodal sendiri, menghubungi teman, sebagainya, semua gitu. Karena memang tolak ukurnya pada seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya dia layo, dia diam aja, tidak bisa bergerak, ya semua anggota ya layu. Seperti pun kembang, nggak ada gerakan sama sekali, nggak ada tujuan apa lagi ke arah mana, tidak ada. Semua ya seperti kayak anak kehilangan orang tua. Ya mana dia kemana, yang bagan ini kemana, akhirnya amburadul. Tidak ada apa ya, tidak ada bahasa orang Betawi yang guyup gitu ya, bahasa orang Betawi bilang itu guyup gitu bersama-sama dalam sebuah keputusan, tidak ada. Ini sangat penting nih pada calon Serikandi. Saya menginginkan sekali nih kepada seluruh adik-adik saya, yang khususnya yang perempuan, sebagai Serikandi hukum tampil di publik. Kalau orang hukum semakin dia banyak ngomong, semakin dia sering kritisi, maka semakin dilihat oleh orang-orang. Contoh, mungkin yang sering ngeliat TikTok-nya Firdaus nggak? Oh, Firdaus itu pengacara. Mungkin awalnya itu sebuah candaan bagi dia. Wah, apa pengacara dukun lah, apalah, pokoknya agar bagaimana mengangkat publiknya. Tapi sekarang saya lihat dia udah bagus, sudah mulai jadi tampil ke pengacaraan dia. Itu cara metode orang masing-masing untuk mengangkat namanya. Tapi saya mengharapkan sih kepada Serikandi atau para pejuang-pejuang hukum yang ada di Permai ini bersifatnya kritisi, tapi memang dia kritisi tapi akademisi gitu. Karena setiap apa yang diucapkan, dilemparkan oleh ucapan dia, itu harus dipertanggungjawabkan kata-kata dia. Kita bukan ormas. Kalau ormas sih mungkin berjuang di lapangan, tapi kalau perjuangan kita memang di sebuah ruangan yang karakter omong pembicaraan kita harus dipertanggungjawabkan. Setiap karakter apapun, dia harus dipertanggungjawabkan. Nah ini, saya minta di Permai Timur sekali. Dulu abang-abang kalian sangat tampil di pemerintah birokrasi Tangsel. Bagaimana mengkritisi dulu undang-undang kesehatan, alat kesehatan, sampai Ratu Atut tertangkap. Itu dari awalnya Bang Hendar, kritisi. Apa aja, tapi yang bersifatnya membangun gitu. Sifatnya yang kira-kira emang keilmuan kita gitu, pas dengan keilmuan kita. Pokoknya kita bukan ormas, tapi kita adalah pejuang daripada hukum ini. Kembali lagi kita adalah profesi kita adalah hukum. Kalian ini calon profesi hukum. Jadi belajar kritisi. Orang hukum itu mulutnya rewel, mulut cabai. Apalagi harus capek. Kalian bisa mungkin di sini bla Bang Haris bla begini. Tapi ketika nanti ujian kalau S1, kalau saya tesis dulu skripsi Bang. Nah, skripsi itu skala saya aja downnya minta ampun, downnya gitu, sempat keluar ruangan 2 kali mempertahankan judul kelak nanti gitu. Dimana kita sendiri diharapkan oleh 3 dosen dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Itu mental. Di luar kita banyak ngomong, tapi di situ Wallahu Akbar, drop mental kita benar-benar. Bagaimana kita mempertahankan judul yang sudah kita kemas dari jauh hari bisa berubah pada saat memang sudah selesai sidang, sudah selesai wisuda pun judul bisa berubah karena memang itu tadi awal ceritanya ke depan makalah kita buat berbeda-beda. Nah ini bagaimana mempertahankan. Begitupun seorang pimpinan organisasi tadi. Apa yang sudah kita rencanakan, itu tadi seperti itu, apa yang sudah kita organize,
apa yang sudah kita implementasikan, apa yang sudah kita evaluasi sebenarnya itu harus dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan, nggak boleh berubah gitu, nggak boleh sangat berubah sedikit pun. Kita ada tujuan acara A, contoh misalkan acara A dah, misalnya. Si pemimpin mengatakan kita nih harus begini, anggota meneliti semua, besok pemimpin bicara lagi B, besok lagi C, besok lagi balik ke awal. Ya sudah, rencana yang kita harapin semua amburadul, nggak ada cerita, nggak ada apa gitu. Jadi memang harus berbentuk apa di manajemen yang merupakan di manajemen yang baik, di organisasi yang baik, sehingga dan daripada tujuan organisasi itu tercapai. Gitu. Manajemen merupakan memang ilmu yang sangat dinamis, yang sangat lentur gitu ya, dan dapat diterapkan pada berbagai bidang sama bagi pengelolaan platform. Jadi memang tidak baku sifatnya, artinya sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan. Meskipun kita sudah anggaran dasar ini sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah mengatur di tingkat pusat, tetapi di bawah sesuai dengan kebutuhan yang ada bisa berubah dinamis sesuai dengan kebutuhan, tapi dengan faktor tidak menyimpang dari aturan yang sudah dibuat daripada organisasi. Nah, ini kerangka daripada ADRT ini pun adalah salah satu aturan yang dibuat oleh organisasi. Tujuannya adalah agar organisasi itu dapat berjalan dan tercapainya organisasi. Salah satunya di organisasi legislatif, yudikatif, trias politik ini, yang mungkin dulu trias politik ada, sekarang trias politik kayaknya sudah tidak dipakai lagi. Tujuannya apa sih sebuah dibuat? Agar semua organisasi ini kayak tadi tujuan tercapai. Legislatif membuat aturan undang-undang, mengatakan eksekutif adalah yang mengimplementasikan dari undang-undang. Dan yudikatif adalah bagian orang yang memberikan sanksi ketika dapat menjalankan ada kesalahan dalam menjalankan output. Tiga rangkaian ini dulu trias politik itu sangat dipakai, tapi sekarang kayaknya udah dapat digunakan lagi karena hierarki daripada undang-undang banyak, mungkin R lebih tertinggi, tetapi PR semua saja posisinya dari baik bagian keuangan, legislatif semua. Makanya konstitusi ini agak sedikit ngaco karena semua mereka masing-masing pasang dada jagoan. Dulu tidak seperti itu urusan zaman era Soeharto. Ya, gitu. Makanya aturan ataupun tadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebuah organisasi dibentuk agar organisasi dapat berjalan sampai kapanpun dan juga sampai tujuan dari visi misi organisasi itu dapat tercapai. Gitu. Seperti hanya eksekutif wali kota ini mempunyai tujuan A, B, C, D. Satunya membuat apa kira-kira alun-alun. Sebelum dia menyalon wali kota, mungkin saya ketika kalau saya pilih tadi alun-alun dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota akan dibentuk semua alun-alun. Contoh ini visi misi daripada seorang pemimpin. Dan dibuat sebuah aturan di mana? Ya mungkin legislatif. Nah ini konflik interest ini terjadi di sini dua, antara legislatif pembuat undang-undang dan eksekutif. Mana bisa tercapainya dalam suara ini apa visi misi dia? Iya, organisasi itu harus membuat suatu power dulu, kekuatan. Kekuatannya di mana? Di legislatif. Legislatif mana? Yaitu misalkan berapa kursi menguasai daripada kursi yang ada di DPRD tersebut, dialah yang hak menentukan segalanya. Makanya apa ya, hukum
hukum, ekonomi, apa gitu. Emang 3 serangkaian hukum, politik, ekonomi itu 3 serangkaian yang tidak dipisahkan semuanya. Tidak bisa. Hukum juga banyak titipan dari orang politik pun sama gitu. Semua ada rangkaian 3-3-nya. Kita pun yang anak muda mungkin punya prinsip, kok bisa begitu bang, begini. Ya seperti itu kenyataannya gitu. Dan kita mengatakan itu kan forum hukum bang, itu harus begini bang, begini. Ya betul. Nah ini dalam S2 itu yang disebut namanya desain dan desalan. Yang harusnya begini, kenyataannya begitu gitu. Ini desain dan desalan. Dalam hukum tuh S2 itu ada. Makanya jangan kaget. Makanya kita kalau manajemen dinamis itu seperti itu. Contoh lagi, HMI, saya pernah masuk di HMI dulu waktu zaman Permai. Jelas di HMI itu anggaran dasar mengatakan bahwa anggota tidak boleh berpolitik. Jelas itu sudah ada. Tapi kenyataannya desainnya ini bahwa di pusat tokoh-tokoh politik semua adalah HMI. Akbar Tanjung, Yusuf Kala, semua adalah orang-orang HMI. Nggak bisa begitu bang, ya begitulah hukum. Nyatanya nggak bisa jangan kaget. Organisasi katakan gimana sifatnya bang? Prinsip hidup, kembali pada hidup lagi. Nah ini yang tidak sangat sulit dijalankan sama seorang pemimpin. Bisa memisahkan satu persoalan antara persoalan X dan persoalan B. Contoh nih. Kalian ada di organisasi Permai. Kumpulan organisasi Permai. Tapi ente bertemu lagi di organisasi kampus. Permai kan organisasi eksternal nih. Ente bertemu lagi di organisasi internal kampus. Dulu kampus masing-masing universitas masing-masing gitu ya, masing-masing. Permasalahan konflik terjadi di Permai. Si A sama si B terbawa di organisasi kampus internal. Terbawa semua. Di misalkan di himpunan hukum ya, di internal kampusnya gitu. Di hima dulu hima, sekarang saya nggak tahu nama itu, dulu hima hukum gitu. Masing-masing mau terjadi di situ. Nah ini sebenarnya selalu nggak boleh begitu, bisa pisahkan. Yang terjadi di Permai silakan terjadi di Permai, tapi nggak boleh bawa ke hima. Tetap persahabatan biasa aja, nggak usah jadi permusuhan yang ada di Permai dibawa ke hima. Jangan, nggak boleh begitu. Kedewasaan kita di hati kita emang harus legowo. Kita harus melawan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita melawan diri kita sendiri. Ketidaksukaan kita terhadap dia, kita harus benar-benar kita harus lawan. Kita harus tampilkan bahwa kita harus bisa memisahkan suatu persoalan. Kayak tadi, kenapa sih bang di AMB ini organisasi melarang berpolitik, tapi kenapa para tokoh-tokoh negara itu orang AMB semua? Mungkin dia itu dibagan dia itu. Tapi ketika dia seorang Yusuf Hamka nya sendiri, mungkin dia berjalan di perpolitik kan, tidak bawa HMI, tidak bawa apa, berjalan di organisasi lainnya gitu. Tapi ketika terjadi mau tidak bawa HMI itu ke bawah semua. Di Permai jelas undang-undang mengatur mungkin tidak ada berpolitik, nggak ada. Kayak saya nih berpolitik, tapi kenapa sekarang saya memilih anggota dewan? Saya pribadi saya bukan ke situnya, bukan ketua. Makanya pola berpikir kita harus cerdas, harus opportunity, harus jeli terhadap suatu apapun yang kita lihat.
Jangan memponis dulu, nggak boleh. Kita harus menganut sistem apa yang disebut ada praduga tak bersalah dulu. Si X misalkan di Permai, terjadi, kita nggak boleh ponis dia dulu, nggak boleh. Kita sebagai mahasiswa hukum apa akademisi nggak boleh. Lihat dulu perkembangannya seperti apa. Lihat dari dua sisi, bukan satu sisi, dua sisi, kan apa masalahnya. Baru kita simpulkan. Makanya ketika abang sendiri ingin mengetahui satu masalahnya abang punya konsep di kepemimpinan abang seorang pemimpin. Abang ingin tahu masalah apa sih terjadi di internal abang, misalkan di tubuh organisasi abang. Yang lihat, kalau abang tanya si A, oh si A mah begini bang, begini jawaban si A begini. Si B begini, nggak ada konsep kebenaran. Maka abang sering lempar tesis tuh, terus timbullah antitesis, wah, kontra, bahas. Maka timbullah yang disebut namanya konsep sintesis, konsep kebenaran. Timbul konsep kebenaran. Nanti ketika pun praktek jadi seorang pengacara, kita ingin mengetahui ini tanah bener nggak sih ini kira-kira? Ini tanah bersengketa nggak sih kira-kira? Ini tanah bener nggak nih kira-kira? Kata lurah bener, kata pemerintah bener. BPN mengatakan demikian. Anti action lapang jebret, maka timbul, loh, ini tanah gua, ini tanah si A, ini si B, ini gua punya sertifikat ini gua, wah macam-macam. Nah, dari situ aja punya pandangan hukum, oh iya, ini tanah bener mau bener, cuman yang banyak setan apa ada konsep kebenaran gitu. Pandangan seperti itu. Jadi pemimpin nggak boleh organisasi juga memponis orang, jaga mulut, di mulut nih jaga sekali sikap, tidak boleh kita tebang pilih dalam sebuah rasa kedekatan kita pada anggota, nggak boleh. Kita semua anggota kita adalah yang kita harus ayomi, karena pertanggungjawaban kelak nanti bukan di dunia aja, di akhirat pun akan dipertanggungjawabkan seorang pemimpin. Lu jadi pemimpin waktu dulu di Permai, apa aja lu perintahkan kepada anggota lu atau malaikat bisa begitu nantinya. Apa mereka suruh ibadah? Nah lu pertanyaannya, apa kalau para anggota Permai disuruh begini? Waduh, pertanyaannya sangat luar biasa gini. Sangat ya makanya orang hidup itu seorang pemimpin itu harus bisa bukan belajar di bidang keilmuan hukum, tapi keilmuan akhirat pun harus pelajari. Ya abang mungkin kemarin kenapa abang fokus ngaji gitu, fokus begini. Sebenarnya dulu di Unpam saya ingat kata Pak Yoyon dulu waktu saya semester 1 masih. Kata Pak Yoyon ngomong, kalau kita ingin mengetahui hukum yang sebenarnya ada di lokasi dalam praktek kepengacaraan, kita harus mengikuti apa yang kita jalani tersebut. Contoh, ketika kita dapat kasus tukang bakso, memang kita harus jadi tukang bakso. Kenapa? Ya kita harus tahu apa sih kehidupan tukang bakso sebenarnya gitu. Kehidupan sehari-hari dia, cara dia mungkin bagaimana harus mengetahui gitu si tukang bakso ini. Begitupun abang kemarin ketika abang mengetahui apa sih sebenarnya perbedaan hukum dan agama dengan hukum nasional ini, gimana sih batasnya? Karena mungkin abang basic bukan dari pesantren, bukan dari ini, coba abang belajar dari fikih. Oh fikih mana? Belajar dari tauhidnya, dari tasawufnya begitu. Oh dari hukum ini, oh pantas antara hukum Islam, kompilasi hukum Islam dan hukum hukum negara tidak dapat disatukan. Oh ini perbedaan di sini, sang sakral ketemu seperti itu. Oh ini begitu. Makanya kita harus turun ke bawah. Nggak boleh gengsi, nggak boleh apa. Masa pemimpin gengsi?
gengsi, pemimpin nggak boleh gengsi. Kalau harus turun ke lumpur, harus turun ke lumpur. Itulah contoh seorang pemimpin ke lumpur, masa anak buahnya di bawah. Pasti ngikut lah semua. Nah, pemimpin tuh nggak boleh gengsi, harus apa namanya ya? Iya harus apa adanya, komersial semua untuk mencapai sebuah tujuan. Nah ini kali kepada ini kan anggota Permahismo mayoritas. Bertahulah kalian ini bidang-bidang apa yang akan kalian geluti ke depan. Di pengacara tujuannya kakak kalian banyak jadi seorang pengacara. Yang mau tujuan notaris banyak mengarah notaris. Mau tujuan legal drafting banyak legal drafting. Tinggal pilih kok. Ikuti isi hati, ikuti hati bukan ikuti teman. Jangan. Dalam memilih sebuah keputusan harus ikuti kata hati. Apa kata hati? Bagi bukan. Jadi gimana ya? Gini. Kita lihat dulu nih diri kita. Kita harus kenal diri kita dulu. Kita harus kenal ini siapa sih gue sebenarnya? Gitu. Ini gue nih apa sih? Bidang apa sih gue fokusnya? Di perdata, pidana, di hubungan internasional, hubungan hukum negara apa sih? Kembali pada diri kita sendiri gitu. Makanya kenapa sih dosen suka ngomong kalau kalian belum sukses, berarti kalian tuh tidak mengenal diri sendiri. Benar ternyata konsep itu. Kita harus kenali diri kita dulu sendiri nih. Selama ini kita baru kenal fisiknya aja, gitu kan. Wah, jangan kenal. Tapi diri kita sih nggak kenal. Hobi ini diri kita apa sih? Karakter kita apa nih karakter gitu. Kalau memang kita belum kenal diri kita, karakter kita harus selesai. Kita loh, oh, gua ini cinta, kayaknya hobi di perdata nih, perdata gitu. Masuk ke perdata. Setelah perdata timbul sebuah cinta gitu. Orang udah timbul cinta, kerja pun 24 jam kayaknya nggak terasa gitu. Bahkan nggak tidur barangkali. Dari cinta timbullah kreasi. Dari kreasi timbul mungkin nanti uang, pundi-pundi rupiah akan timbul. Makanya semua pundi-pundi rupiah itu kenali diri kita. Karena manusia sendiri pun menciptakan sebuah kendaraan masing-masing ada fungsinya. Allah pun seperti itu menciptakan manusia seluruh fungsi-fungsinya. Apabila dia bertabrakan, susah akan timbul kebosanan. Dan sama dasarullah. Di dasar ini adalah ada dua. Ada jasa, ada pengusaha. Oh, saya di bidang jasa. Oh, saya mau hidup kayaknya cinta di bidang usaha. Itu poin dua aja. Setelah mungkin di bidang jasa, apa sih ini kira-kira jasa gue kira-kira seperti ibarat terjun payung, gue nyangsang nih pun apa nih? Punduran pun apa gitu. Seperti kayak judul skripsi sangat susah menentukan skripsi apa sih ya, berapa variabel skripsi ini kira-kira bingung menentuinnya. Makanya tentukan dulu mata kuliah apa yang Anda cintai, yang Anda hobi. Ini mata kuliahnya apa? Hukum perdataan, hukum ini, hukum ini. Dari satu mata kuliah yang Anda cintai, yang Anda hobi, kerucutin lagi. Oh, apa ya, dari ini kayaknya yang menarik ini nih. Gitu. Dari situ kerucutin lagi. Sehingga timbullah yang poin yang benar-benar yang dikuasai oleh kalian, yang Anda cintai. Dari situ, maka ada timbullah penguasaan fisik, penguasaan materi. Ketika nanti ente skripsi, dosen maka akan dihajar oleh kalian habis-habisan karena udah menguasai materi. Begitupun di koordinasian atau kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah menguasai fisik, menguasai diri kita, udah kenal diri kita, maka menjalankan hidup sangat mudah. Gitu. Jangan ikut-ikutan. Oh, Hotman Paris, aku ingin jadi Hotman Paris, pengacara hebat menjadi begini. Belum tentu ente ditempatkan di pengacara, bisa-bisa ente bisa ditempatkan di bidang keuangan,
oleh Allah gitu. Atau bisa-bisa ditempatkan bidang ini. Makanya kembali ke diri kita, cintanya seperti apa dasarnya seperti itu. Jangan ikut-ikutan menurut saya. Jangan ikuti kata hati dan ikuti diri, kenali diri dulu. Ini apa? Seperti kayak tadi saya bilang, kalau kita udah menguasai judul, materi, skripsi, ya dosen ya mau ngomong apa yang tepat bisa patahkan kelak gitu. Baik secara praktek maupun teori praktek maupun teori buku seperti itu. Kuasain habis lah seperti itu. Itu kembali lagi pada awal ke materi organisasi. Kawasannya organisasi ini jangan dilihat dari organisasi organisasi yang seperti Anda lihat kasat mata bahwa organisasi inilah sebuah organisasi di tingkat bawah pun organisasi ini berorganisasi dari rumah tangga, dari pertemanan, semua sampai tingkat ke atas sama negara, sampai langit ketujuh pun organisasi itu ada gitu. Dan lihat dulu organisasi yang akan kita jalani oleh siapa kira-kira, apakah bertujuannya baik, konsep organisasi itu sesuai dengan hati kita gitu. Dan apabila itu kalian menjadi seorang pemimpin, tadi saya pesan kepada kalian semua, jadilah pemimpin yang benar-benar yang bijak, pemimpin yang kira-kira anggotanya ini taat dan patuh karena karismatik, bukan taat patuh karena ketakutan, kegalakan gitu, atau takut karena jangan, karena itu rentan dengan konflik, rentan dengan kudeta, rentan dengan kehancuran anggota. Tapi kalau memang seorang pemimpin yang tadi konsep Jawa itu dipakai, maka insya Allah itu pemimpin yang panjang. Karena dia pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang turun ke bawah. Karena sistem komunikasi organisasi itu ada dua ya. Ada dua. Pertama, ada top down, ke atas. Dari pimpinan bawah, komunik ke atas. Ada bottom up, dari atas ke bawah. Perintahnya dari pusat ke bawah. Dari bawah ke atas ada macam-macam organisasi. Ada dua, top down dan bottom up. Ada dua sistem komunikasi. Sistem alur hierarki daripada keorganisasian itu ada dua. Ada yang dari bawah dulu ke atas, ada yang atas langsung ke bawah komunikasi. Itu tergantung daripada anggaran dasar itu sendiri, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tentang adik-adik ini saya belum pernah melihat terutama wanita. Kalau anak muda yang laki-laki menjadi pahlawan hukum. Seringkali hukum ini pengen dari Permahi agar tahu ini, abang pengen lihat gitu. Kayak yang pada akhirnya nanti seperti Bu Erin Rahmadiani berani hampir gitu kan, petisi habis di sini sebuah katanya bukan yes bos, bukan bos, tapi turun ke bawah. Apa permasalahan masyarakat dia begitu. Ketika ada konflik dia turun ke bawah, ya mulailah saya memimpin. Begitu kira-kira adik-adik. Mungkin ini saya mohon maaf juga ya, materinya memang terbatas karena saya baru pulang di Bandung, saya belum buka lagi. Ternyata HP saya baru ini agak belum komplit gitu. Sambil berjalan ya dia, kira-kira ada yang nanya silakan aja. Iya. Ada yang mau nanya apa silakan. Kira-kira. Untuk materi yang sangat luar biasa.
pada teman-teman atau peserta yang masih belum on cam, mohon untuk on cam dan diberi waktu untuk memberikan pertanyaan yang berkaitan tentang materi itu tentang organisasi. Boleh teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin Kak Deborah. Ayo. Izin bertanya. Boleh. Ada kan ketika kita akan menjadi pemimpin organisasi itu pernah ada yang menasihati saya bahwa ketika Anda ingin menjadi pemimpin itu harus mempunyai saya ingin bertanya bagaimana cara mengetahui bahwa kita itu punya Sifat leader ya. Iya. Itu seperti apa? Lalu mana itu ya? Yang kedua itu strategi apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam membangun dan mengembangkan suatu kepemimpinan itu dalam organisasi. Seperti itu, Kak. Strategi apa? Biasa. Strategi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam membangun dan mengembangkan suatu kepemimpinan itu dalam berorganisasi. Terima kasih Samsul. Ya. Teman yang lain atau ini langsung dijawab Bang? Abang dah? Langsung jawab ya. Langsung dijawab. Oke Bang. Tadi saya sudah singgung kan? Tadi pertanyaannya apa nih? Ketika mengetahui sifat leader ya, pertama kan? Tentang in leader dan strategi sebagai seorang pemimpin. Oke. Mengetahui sifat in leader pada diri kita gitu ya. Tadi kan saya sudah singgung dari awal. Bagaimana kita sukses menjalankan sesuatu hal kalau kita tidak mengetahui diri kita sendiri. Gitu. Ini berkaitan nih. Makanya kita bukan belajar berarti praktek di kampus saja, bukan. Di sisi lain pun akidah kita memang harus kita pelajari gitu, akidah di agama kita juga gitu. Karena 3 hal namanya tauhid, tasawuf dan fikih itu memang harus kita terapkan dalam kita. Bagaimana kita mengetahui kita ini menjadi seorang pemimpin atau seorang leader atau seorang mulia, kita belum mengetahui kalau kita belum bisa berjalan kalau diri kita nggak tahu gimana caranya. Ya masing-masing ada konsepnya, masing-masing ada caranya ada karena sifatnya tidak berbaku ya, masing-masing itu gimana ya, dengan cara teknis berbeda gitu. Ada mungkin ada seorang, ini praktik di bawah ya lapangan ya, ada seorang karena dia ingin mengetahui diri dia, apa sih ini gue nih sebenarnya, itu berzikir. Dia berzikir terus lama-lama, yang tadinya dia berondal, seorang yang mungkin orang ini, lama-lama dia akhirnya menemukan jati dirinya. Oh, bahwa dia ini begini gitu, bahwa dia ini seorang pengusaha, bahwa dia ini orang usaha gitu. Di balik seseorang itu, orang itu memiliki suatu keuntungan, memiliki suatu kelebihan di manusia ya, maupun orang itu bejat, maupun orang itu sampah masyarakat, tapi dia memiliki suatu kelebihan, dan kelebihan itu nggak ada yang sembarang orang tahu pada dirinya gitu. Mungkin kita menilainya ini orang sampah masyarakat gitu, tapi dia punya kelebihan itu apa? Nah, cara itu kita mungkin melalui persuasif itu, kita harus kenal dia, kita harus deketin dia kehidupan sehari, seperti tadi saya bilang, mau kita menjadi tukang bakso dulu. Kalau menjadi masalah hukum, itu membahas dulu. Dan kita mengetahui ini diri kita nih, dirinya apa nih kelebihannya. Seperti itu. Makanya kalau dikatakan, jangan memvonis orang dulu, gitu. Jangan memvonis orang dulu. Karena setiap orang memiliki kelebihan. Cuman seorang yang diberikan kelebihan oleh Allah itu tidak sadar, tidak mengetahui. Dan
belum diasah gitu. Makanya kenali diri dulu. Jangan, saya bilang tadi, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan kepada orang. Orang ini mengatakan, Hotman Paris, gue jadi Hotman Paris. Hotman Paris ini pengacara hebat. Belum tentu karakter kita, diri kita itu seperti Hotman Paris, belum tentu gitu. Tentu harus berani. Kalau tadi bilang mengetahui sifat ini kita, sebenarnya dari usia dini seorang pemimpin itu udah kelihatan. Dia memiliki teman yang banyak, disenangi, memang jadi apa ya? Menjadi tempat curahan. Kalau masa muda itu mungkin tempat curhat. Kalau udah tua, masa tua itu menjadi tempat penasehat gitu. Tempat penasehat, bisa mengayomi dan menerima keadaan apapun yang sebenarnya maksudnya mau dikritisi, mau di apapun, dia tidak bakalan marah, dia tidak bakalan marah. Dia lebih mengayomi, pendekatan persuasif. Sifat leader itu kan tadi saya bilang, yang baik adalah ingarso suntulodo, ingmadio manungkaso, dan itu sifat leader yang sangat baik. Berkaca kepada itu, seorang konsep raja yang bijak itu. Raja yang bijak. Makanya saya kalau ngajarin hukum ini kita kembali lagi harus seperti dua sisi hubungan kita, hubungan hablum minan nas dan hablum minallah gitu. Hubungan kita pada manusia dan hubungan pada Tuhan. Bagaimana agar diri kita ini sukses, kita harus kenali diri kita dulu sendiri. Itu dengan cara masing-masing, nggak bisa. Mungkin saya mengatakan pengalaman saya begini, belum tentu bisa diterapkan oleh kalian. Obat kata teman Anda, saya pakai obat ini bagus, saya sangat bagus. Saya minum obat ini, penyakit saya rada bagus. Tapi kita minum obat itu, tentu di diri kita tuh bisa tumbuh dengan obat itu, karena karakteristik tubuh itu masing-masing berbeda-beda, gitu, berbeda-beda. Makanya yang bisa mengenali diri kita ya diri kita sendiri. Dan bagaimana cara? Sangat sulit, sangat susah. Sulit kenapa? Karena kita harus melawan diri kita sendiri. Gitu. Untuk mengetahui sifat daripada indera kita harus melawan diri kita sendiri, bukan melawan orang lain. Karakteristik kita yang memang sangat radikal, karakteristik kita yang memang sangat sangat menjadi sangat tidak moral, egois. Kita lawan dia semua. Memang mau tidak mau kita harus menjadi orang yang menjadi seorang panutan, menjadi orang yang diikuti gitu. Ikuti. Contoh nih, artis pakai jam tangan begini nih, wah ikut gitu kan. Pakai baju ini kan semua pada ngikut gitu. Itu seorang pemimpin bagus sebenarnya. Tadi saya bilang, jadilah seorang pemimpin yang diikutinya bukan karena rasa ketakutan seperti pemimpin Korea gitu kan. Tapi dia pemimpin yang karismatik, tanpa disuruh anggota, tanpa diperintah, anggota itu sudah memikirkan kepada pimpinannya gitu. Memikirkan. Allah misalkan gini, pimpinan gue udah makan belum ya? Pimpinan gue makan nggak begitu? Itu bagus. Tapi kalau memang sungai pernah ketakutan, bodoh amat pimpinan gue makan kayak enggak kayak akan kalimat seperti itu berarah gitu. Makanya sifat indra yang mengetahui sifat indra itu tadi saya bilang, gali dulu diri kita, ya kan? Gali dulu kira-kira apakah saya sangat kenali dulu nih, apakah saya sangat pas di seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu nggak mudah. Seorang pemimpin itu berkorbannya luar biasa. Berkorban waktu, finansial, berkorban segalanya. Dan akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di yaumil qiyamah. Pertanggungjawaban itu. Karena para pengikutnya itu dibawa kemana arahnya. Jadi kenali dulu ya, karena saya kenal diri kita itu saya kembalikan kepada masing-masing cara dan konsepnya. Jadi jangan sembarang ikut. Karena pengalaman abang nih, saya bicara bukan karena buku, tapi karena pengalaman ya, gitu. Pengalaman nih. Tadi
Dan ada sebuah keputusan-keputusan pun pada seorang pemimpin nanti kelak yang memang sifatnya tidak bermuasarah gitu sifatnya. Seorang pemimpin ada ketupan seorang pemimpin tes untuk memutuskan suatu hal yang sangat urgent gitu. Itu jadi kalau ingin mengetahui ada sifat in leader, ya kembali kepada diri kita. Sudah ketahuan kok tidak seorang pemimpin dari kecil dapat diikuti masa, dia menjadi pengayom, tidak mudah tersinggung, tidak mudah egois, dia berkorban yang sangat luar biasa, baik waktu, tenaga dan sebagainya, diikuti oleh banyak hal. Itu konsep yang baik. Makanya gali dari diri kita, sifat in leader kita, banyak-banyak kita berorganisasi, banyak-banyak kita komunikasi, banyak-banyak ikut serta dalam sebuah forum, banyak ikut kita kegiatan sosial baik di eksternal maupun internal, ikuti. Maka akan sifat in leader kita akan timbul seperti itu di dunia maupun di kegiatan di akhirat gitu ya. Nah yang kedua adalah strategi apa nih? Strategi apa sih? Apa? Yang kedua pertanyaannya? Jadi strategi kepemimpinan pada saat strategi kepemimpinan. Strategi? Dasar kepemimpinan. Strategi kepemimpinan ya? Gitu ya? Iya. Gimana? Strategi kepemimpinan. Strategi kepemimpinan. Maksudnya strategi kepemimpinan kemana nih? Lebih dikerucutin itu pertanyaannya kira-kira? Strategi ini Pak, seorang pemimpin itu dalam membangun dan mengembangkan suatu kepemimpinannya itu di dalam organisasi gitu Pak. Oh itu sih jawaban yang sangat tadi sudah saya sampaikan. Mungkin tadi saya bilang strategi yang baik itu adalah POAC, planning, organizing, accounting, controlling. Jadi seorang pemimpinan itu kelak ketika terpilih, ketika ditunjuk, ketika apapun bentuknya jadi seorang pemimpin, itu pertama dia harus lakukan adalah dia punya planning. Planning itu apa sih? Visi misi kan. Kalian tuh menerima kepimpinan itu apa tujuannya? Punya visi misi atau punya planning. Kok kelak punya planning gini gitu. Ketika di planning itu diorganisasi dengan baik, gitu kan? Tua keseluruhannya diimplementasikan langsung diimplementasikan dan diawasi. Dan untuk menjadi kepemimpinan yang baik tadi adalah apa ya? Kira-kira saya bukan bicara buku nih ya, bukan bicara ngalir referensi buku. Saya bicara yang ada ketika di bawah nih, di lapangan ya. Karena ini adalah saya kutip dari beberapa anggota dari berbagai macam organisasi gitu. Keluh kesahnya yang baik gitu ya. Ini bukan lagi di buku. Footnote-nya tidak ada. Footnote-nya saya ambil dari setiap apa yang saya ikuti di organisasi gitu. Ya artinya kayak tadi, apa yang menjadi keluh kesah dia, apapun menjadi dia, itu dapat diayomi oleh seorang pemimpin. Diayomi bukan berarti disayangi, artinya diayomi itu semua didengar. Didengar nih, keluh kesah dari hal terkecil atau didengar. Dia sifatnya pemimpin yang baik itu mendengar. Meskipun itu dijalankan atau tidak, sifatnya adalah musyawarah gitu kan, didengar dulu. Dari didengar semua, kira-kira didengar semua, nanti ada keputusan oleh seorang ketua apakah keluh kesahnya ini dapat dijalankan atau tidak atau gimana, nanti dapat dalam sebuah musyawarah forum khusus seperti itu. Dan tadi kepemimpinan kepemimpinan yang baik ya, apa sih tadi? Lupa apa sih judulnya. Dan konsep kepemimpinan yang baik
kembali lagi tadi saya bilang udah kali-kali adalah falsafah Jawa. Itu pakai, itu bagus dan bisa diterapkan di Indonesia. Tidak bisa hukum Eropa kontinental ini diterapkan pada sistem Eropa, tidak bisa, karena kita menganut sistem musyawarah, masih musyawarah mufakat seperti itu ya. Di Indonesia masih musyawarah mufakat. Jadi kepemimpinan yang baik adalah dia harus mengayomi, ya bermusyawarah, dijalankan secara dengan apa ya, kolektif kolegial semuanya. Semua adalah kolektif kolegial, keputusan bersama. Tidak bisa pimpinan sendiri tanpa musyawarah, tanpa mana, tidak bisa. Di Indonesia nggak bisa seperti itu. Akan bisa, cuman umurnya pendek seorang pemimpin. Mungkin 1 periode aja, saya lagi nggak akan terpilih dia, gitu. Dijalankan gitu, nggak bakal terpilih. Tapi kalau pimpinan yang tadi saya jalankan dengan mendengarkan apa semua, insya Allah dia banyak mencapai, berkorban, banyak pengorbanan, banyak lelah, apa artinya, mengorbankan waktu, rumah tangga yang mengorbankan pacar mungkin gitu kan, harus malam minggu melancong, ini masih masih seperti itu. Itu kira-kira adik-adik. Tadi siapa yang nanya namanya? Terima kasih Bang Abdul. Untuk teman-teman yang lain masih ada yang bertanya? Jika tidak ada, ini juga udah mau somasi, mau istirahat. Kalau misalnya masih ada, buat teman-teman dipersilakan. Nanti gini ya, nanti apabila yang mau ingin bertanya ke saya lebih spesifik, boleh nanti diminta HP-nya kepada ketua PPC atau mau melalui surat, boleh, saya akan jawab semuanya. Saya jawab dengan ini sering komunikasi, maksudnya sering discuss. Kalau saya boleh nanti, ya saya akan bimbing kalian karena soal bimbing kalian kepada calon pemimpin yang dicintai anggota, disukai, dicintai anggota, diikuti oleh anggotanya. Bahkan anggota berkorban demi ketuanya gitu. Terima kasih ya Bang Dan. Tapi kembali sekarang ini adalah pemimpin yang berkorban oleh anggotanya gitu. Bagaimana caranya? Anggota berkorban harus berjuang. Gitu. Ada lagi kira-kira yang bertanya? Teman-teman? Mungkin sudah ya. Abang Dan dengan materi yang luar biasa pada hari ini. Tadi bisa dengar materi dari Bang Abangda Abdul Haris yang luar biasa sudah sampai yang waktunya, dan teman-teman audiens lainnya juga terima kasih. Dan untuk itu sekian untuk materi kita tentang kepemimpinan organisasi. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagi dengan salah ucap kata lain nanti Permahi apabila menyampaikan kata, saya akan memberikan materi bukan di ini tapi kenyataan gitu diskus langsung seperti lebih enak gitu ya. Saya cukup minta maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Abdul Haris yang telah mengisi acara ini. Saya berikan kepada panitia. Untuk teman-teman, kemungkinan kita diskurs dulu untuk sholat zuhur dulu. Di diskurs di jam 1, kemungkinan nanti balik lagi ya, teman-teman. Saya maksudnya ini.